Iya, seperti apa ya, Pak? ITPC itu di Harusnya. bawah Kemendak. Mmm, Ya, oke. yang sebenarnya ada yang memberikan kelebihan tetapi juga memberikan kekurangan ya. Sebenarnya kalau negara-negara lain itu promotion centernya di luar negeri biasanya bukan di bawah kementerian sih, Mmm, oke. dikelola secara profesional. Ya ya ya. I see. Jadinya sekarang ini memang jarang sekali kedengeran ITPC tadi, padahal ada puluhan sebenarnya ITPC ini. Belum terlalu terdengar ya. Beda misalnya dengan kalau saya sebut nama Jetro misalkan. Itu orang Indonesia aja tahu mungkin kebanyakan. Iya, iya. Nah, ITP Jetro ini adalah badan yang mengurus promosi trade di Jepang. Ya. Investment Jepang. Oke. Good insights. Sambil dicatat teman-teman, ada lagi teman-teman? Sambil belajar, Pak. Sambil belajar, Pak. Mungkin kita bisa sepakati selesai kira-kira 11 menit lagi, teman-teman, 2.30, karena tadi kan memang kita ada kendala beberapa kali terputus ya, Pak. Mohon maaf ini jadi mengambil waktu agak sedikit lebih panjang daripada yang dijanjikan. Iya. Tadi kita sudah bicara pada saat tahap penyiapan, pada saat mengawal negosiasi, pada saat juga Bapak tadi sudah mendorong ketika sudah deal, sudah siap dipakai, harusnya ada promosi, ada kampanye ke publik penggunanya secara lebih giat gitu ya Pak. Ada satu angle ini yang kemarin diangkat Mbak Rizka, tadi diangkat Mbak Rizka juga menjadi inspirasi saya. Di titik proses ratifikasi dengan DPR, Pak. Apakah CSAS punya perhatian khusus karena beberapa curhat dari narasumber kami itu kan prosesnya memang lama di tiap-tiap negara itu akan kembali kepada bagaimana eksekutif di negara masing-masing kemudian bekerja sama dengan legislatif di negara masing-masing. Nah Indonesia tuh suka paling lama gitu Pak, sehingga nggak selesai-selesai gitu untuk produk siap pakainya ketika dia mau diturunkan menjadi peraturan. Ya pokoknya yang udah langsung bisa diimplementasikan Pak. Ada pandangan Pak soal itu, ini dari aspek komunikasi penting juga soalnya di kami. Nanti apa mungkin advokasi yang lebih baik yang bisa dilakukan oleh Kemendak? Ya, aspek komunikasi saya pikir memang penting ya, terutama komunikasi yang melibatkan pihak parlemen sejak awal terhadap dari proses negosiasinya itu sendiri. Jadi harusnya komunikasi terus dibangun sehingga nggak perlu lagi dimulai dari awal ketika sudah ditandatangani. Yang ini yang membuat lama itu adalah prosedurnya seperti itu. Seakan-akan ini baru dimulai lagi ketika perjanjian perdagangannya sudah ditandatangani. Padahal kan seharusnya ini merupakan kerja bersama antara bukan pekerjaan Kementerian Perdagangan saja, bukan dari eksekutif saja, tetapi juga pekerjaan Indonesia sebenarnya, membawa nama Indonesia juga. Nah, ini yang dari sisi prosedur saya pikir banyak sekali yang perlu diperbaiki. Kita masih harus mencari mekanisme yang lebih baik. Kalau dari sisi komunikasi, saya pikir sekali lagi memang komunikasi publik itu sangat diperlukan bahkan pada proses awal-awal ya, proses negosiasinya juga supaya publik tentunya lebih familiar mengenai hajatan tersebut yang sedang dilakukan. Ini mungkin bisa membantu di dalam proses ratifikasi, tetapi saya pikir kalau prosedurnya dan mekanismenya masih seperti sekarang, kita masih terus akan ketinggalan di dalam proses ratifikasi tadi. Ya. Jadi bahkan dari tahap awal sejauh yang bisa dikelola, sejauh informasi yang tidak rahasia dan tidak mengganggu proses negosiasi itu boleh disampaikan ke publik, termasuk ke legislatif ya, ke kelompok ke pressure group itu juga sebetulnya sangat perlu ya Pak ya. Ya itu makanya salah satu sebab kita mengeluarkan rilis report pada tahun lalu mengenai Indonesia EU CEPA. Mudah-mudahan itu bisa membantu dalam memberikan
komunikasi publik, tetapi yang tidak hanya sebatas kepada sebatas mengatakan bahwa negosiasinya dimulai atau kita akan punya perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa ya. Tidak hanya sebatas itu, tetapi juga memberikan yang sifatnya analisis atau studi-studi yang bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi kalau masyarakat ingin mengetahui lebih jauh juga bisa refer kepada laporan tersebut. Saya pikir untuk yang lain-lain pun perlu dilakukan. Contohnya kalau kita bicara tentang tadi Indonesia Korea misalkan, atau itu agak sulit kita menemukan studi-studi pada masa awal-awal ataupun pada masa negosiasi yang ditujukan kepada masyarakat. Pemerintah mungkin melakukan studi, tetapi ini tidak dipublikasikan, tidak dikomunikasikan kepada masyarakat. Padahal mungkin dengan sedikit adjustment pemerintah bisa memberikan informasi tadi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Bahkan ketika itu masih dalam perjanjian, dalam proses perjanjian. Oke. Ya, teman-teman lain ada lagi yang mungkin di tataran materi, promosi, booklet, fact sheet, dan sebagainya. Ada yang mau ditambahkan, tanyakan teman-teman? Mungkin dari aku sedikit aja Pak Yose, jadi kayak memvalidasi lagi, memastikan lagi bahwa dari stakeholders yang terkait dengan perjanjian FTA ini memang belum sepenuhnya menyadari gitu ya. Tadi kan konsep konsep kerjasama komprehensif ekonomi itu kan lebih maju ya, maksudnya lebih kayak ada investasinya, lebih dari sekedar perdagangan, dan itu memang stakeholder kita belum banyak yang memahami ya Pak dari segi substansi perbedaan yang mendasarnya itu. Begitu ya Pak? Maksudnya bagaimana? Ya, jadi dari segi perbedaan antara EFTA sama CEPA itu kan dirasakan bahwa sekarang kan progresnya semuanya berharap ke arah CEPA ini bisa mendorong kepada technical assistance, kemudian adanya investasi ke arah sana gitu ya. Tapi progresnya sendiri masih sejauh dalam perjanjian perdagangannya aja ya. Jadi artinya belum tereksekusi dengan baik di CEPA-nya itu sendiri gitu Pak. Ya sebenarnya bagaimana ya, kita ini kan sebenarnya semua begini, perjanjian perdagangan itu sendiri kan adalah upaya pemerintah untuk memberikan fasilitasi atas kegiatan usaha, kegiatan dunia usaha. Karena bukan pemerintah sendiri yang menjalankan aktivitas dunia usaha tadi. Dunia usahalah yang menggunakannya. Jadi kalau memang perjanjian perdagangan itu hanya kesepakatan antara dua pemerintah misalnya untuk memfasilitasi aktivitas dunia usaha mereka. Yang ini tergantung sekali lagi, efektivitasnya tergantung sekali lagi dari dunia usahanya sendiri. Pelakunya sendiri ya. Pelakunya itu sendiri tentunya harus mendapatkan informasi bahwa pemerintah masing-masing ini sudah membuat jalan. Nah ini adalah jalannya yang coba dibikin. Nanti akan digunakan oleh para penggunanya atau tidak, itu tergantung apakah orang tahu bahwa sudah ada jalan atau tidak, gitu kan. Ini yang gunanya komunikasi lebih baik lagi, informasi yang lebih detail tapi juga praktikal, itu harus diberikan oleh pemerintah, oleh pembangun jalannya, supaya jalan tadi juga digunakan dengan lebih baik. Perlu diturunkan dalam tataran praktis gitu ya Pak ya, implementatif gitu ya.
gitu ya, supaya jalannya ini diketahui orang dan orang mau datang melewati ke sana. Kalau enggak, akhirnya jalan tol sudah baik gitu ya, tetapi karena orang nggak tahu bahwa ada jalan tol yang lebih cepat, ada jalan tol yang lebih mulus, akhirnya jalan tol tadi akan jadi redundant. Hanya sekedar ininya doang, hanya sekedar infrastrukturnya aja gitu ya kalau Iya. diturunkan. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya. Ya, rasanya setidaknya sampai di tahap ini oke, Pak. Kalau sampai ada hal-hal yang menurut kami masih perlu kami perkuat, kurang gitu ya, atau kami tiba-tiba lost, lupa lagi atau kurang, oh ini ternyata masih nggak ngeh gitu Pak ya, mungkin kami izin drop note melalui tim Bapak gitu ya, nanti bisa dijawab lewat entah WA atau email begitu ya Pak, umpamanya baik. sampai dalam perjalanannya masih kurang gitu, dan kami nanti kalau kami dipersilahkan untuk bisa dirujuk Pak ke mana yang bisa kami baca, kami akan senang sekali Pak. Mungkin lewat tim Bapak bisa disampaikan ke rekan saya Angel yang biasa menjadi contact person. Misalnya, Aidiko baca ini gitu ya, dari apa yang dimiliki CSAS, kami akan berterima kasih Pak. Selain kami nanti coba browse sendiri. Begitu. Baik. Untuk memperkuat aja, memperkaya khasanah kami. Oke. Gitu ya teman-teman, kayaknya cukup sampai di sini dulu, paling tidak untuk sesi yang kali ini. Kami akan libur Lebaran ini kami akan coba pilah-pilah evidence yang udah kita temukan Pak, findings ini, terus kita lanjut dengan pembuatan draft rekomendasi stratkomnya juga. Nanti seperti yang saya sampaikan, mungkin nanti Kemendak akan mengadakan mungkin Zoom lagi atau mungkin apa untuk konsultasi dari hasil kerja kami ini Pak, gitu ya, kurang lebih. Itu ya teman-teman, kami cukupkan demikian Pak Yose, terima kasih banyak atas waktunya, effortnya yang bolak-balik tadi mencoba connect lagi, kami sangat menghargai ini waktu yang sangat berharga dan penjelasan Bapak sangat-sangat insightful, kami sudah catat semuanya. Ya mudah-mudahan